Namaku Wina. Sampai hari itu terjadi, aku benar-benar percaya satu hal. Parkiran kantor adalah tempat paling aman untuk menyembunyikan apapun. Tempat di mana orang hanya lewat, membuka pintu mobil, menutupnya kembali, lalu pergi tanpa menoleh. Semua terlihat terburu-buru. Semua sibuk dengan hidup masing-masing. Tidak ada yang benar-benar peduli siapa berbicara dengan siapa masuk mobil siapa, atau berapa lama seseorang duduk di dalam kendaraan sebelum pulang. Setiap pagi aku datang ke kantor dengan rutinitas yang sama. Parkir di barisan tengah, sedikit ke kiri dari pintu masuk, dekat tiang beton yang catnya mulai mengelupas. Dari situ aku bisa langsung naik lift tanpa harus melewati banyak orang. Aku menyukai sudut itu karena terasa sepi dan netral. Tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap. Seolah-olah tempat itu memang diciptakan hanya untuk lalu lalang tanpa cerita. Aku tahu ada kamera. Semua orang tahu. Tapi kamera itu sudah lama menjadi bagian dari pemandangan. Seperti plafon atau garis marka parkir. Tidak ada yang benar-benar memikirkannya. Tidak pernah terdengar cerita siapapun ditegur karena rekaman parkiran. Tidak ada pengumuman, tidak ada gosip. Lama-lama kamera itu terasa seperti hiasan. Benda mati yang sekadar menggantung tanpa fungsi nyata. Aku sudah menikah 5 tahun. Pernikahan yang kalau dilihat dari luar tampak baik-baik saja. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada kata kasar, tidak ada drama. Suamiku orang yang bertanggung jawab. Dia bekerja keras, pulang tepat waktu, tidak pernah lupa mentransfer uang belanja, dan selalu mengingat tanggal penting. Dia bukan tipe yang romantis, tapi juga tidak pernah menyakitiku secara terang-terangan. Masalahnya, kami berhenti berbicara sebagai dua manusia yang saling ingin tahu. Percakapan kami berubah menjadi daftar tugas. Tagihan listrik sudah dibayar atau belum? Besok siapa yang jemput? Akhir pekan mau ke rumah orang tua siapa? Semua terdengar rapi, tertib, dan dingin. Tidak ada lagi cerita tentang perasaan. Tidak ada pertanyaan sederhana seperti, hari ini capek nggak? Atau, ada yang bikin kamu senang? Aku sering duduk di ruang tamu setelah makan malam, memegang ponsel tanpa benar-benar membukanya. Suamiku di sebelah, menonton berita atau memeriksa surat kerja. Kami berdua diam, tapi dengan jarak yang aneh. Bukan jarak fisik, melainkan jarak yang tidak terlihat namun terasa berat. Aku ingin bicara tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Setiap kali aku membuka mulut, yang keluar justru hal-hal sepele. Dan setelah itu, sunyi kembali. Di kantor, hidup terasa berbeda. Aku punya peran, target, dan obrolan ringan yang membuat waktu berjalan lebih cepat. Di sanalah aku mengenalnya, rekan kerja satu divisi. Tidak terlalu dekat, tapi juga tidak asing. Awalnya kami hanya bertukar sapa, lalu bercanda soal pekerjaan yang menumpuk. Tidak ada yang istimewa, tidak ada niat apapun di kepalaku. Semua berubah pelan-pelan, nyaris tidak terasa. Kami sering pulang di jam yang hampir sama. Suatu sore hujan turun tiba-tiba, dan aku lupa membawa payung. Dia menawarkan tumpangan ke mobilku. Hanya sampai parkiran, hanya beberapa langkah. Kami tertawa kecil karena sepatu kami sama-sama basah. Sejak hari itu, obrolan kami mulai lebih panjang. Tentang macet, tentang kantor, tentang hal-hal ringan yang tidak pernah aku bicarakan di rumah. Tidak ada sentuhan, tidak ada tatapan berlebihan. Semuanya terasa wajar, bahkan terlalu biasa. Aku meyakinkan diriku bahwa ini hanya teman kerja yang kebetulan cocok diajak bicara. Lalu suatu hari, dia menawarkan aku duduk sebentar di mobilnya. Katanya hanya ingin menyelesaikan cerita yang tadi terpotong. 5 menit saja. Aku ragu, tapi aku juga lelah langsung pulang ke rumah yang sunyinya terasa menekan. Aku bilang pada diri sendiri, tidak ada yang salah dengan ngobrol. Mobilnya parkir tidak jauh dari mobilku. Kami duduk berdampingan. Mesin belum dinyalakan. Suara parkiran sore itu seperti biasa. Langkah kaki, bunyi pintu mobil, suara klakson dari kejauhan. Kami bicara tentang hal-hal kecil, tentang kenangan masa kuliah, tentang mimpi yang tidak sempat dikejar, tentang rasa capek yang sering tidak bisa dijelaskan. Aku merasa didengar. Setiap kata yang keluar dari mulutku seolah mendapat ruang. Dia tidak memotong, tidak mengalihkan pembicaraan. Dia hanya mendengar, sesuatu yang sudah lama tidak aku rasakan. 5 menit itu terasa cepat. Saat aku turun dari mobilnya, aku masih merasa ringan. Sejak itu kebiasaan itu terulang. Tidak setiap hari, tapi cukup sering. 5 menit berubah menjadi 10. 10 menjadi 15. Selalu di area parkiran.
Selalu sebelum masing-masing pulang. Aku selalu turun dari mobilnya sebelum melewati palang keluar. Aku memastikan pintu mobil terbuka, memastikan jarak kami tetap aman. Dalam pikiranku, selama aku tidak keluar area parkiran bersamanya, semuanya masih bisa dikendalikan. Aku mulai menata cerita di kepalaku sendiri. Ini hanya obrolan, tidak ada kebohongan besar. Aku tetap pulang ke rumah, memasak, menemani suamiku. Tidak ada perubahan mencolok. Aku hanya mengambil sedikit ruang untuk bernafas. Begitu pikirku. Parkiran itu menjadi semacam ruang netral, tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa label istri atau karyawan. Tempat di mana aku bisa tertawa tanpa merasa bersalah. Aku merasa aman karena tidak ada yang memperhatikan. Semua orang hanya fokus keluar masuk kendaraan. Aku tidak pernah menoleh ke arah kamera. Bahkan ketika suatu kali mataku tanpa sengaja melihat lensa hitam kecil di sudut tiang, aku langsung mengalihkan pandangan. Aku berkata dalam hati, kamera itu tidak merekam suara. Kamera itu tidak peduli. Kamera itu hanya menyimpan gambar yang tidak pernah dilihat siapapun. Aku mulai terbiasa, terlalu terbiasa. Hingga aku lupa bahwa kebiasaan adalah pintu paling halus menuju kesalahan. Aku lupa bahwa sesuatu yang dilakukan berulang kali, sekecil apapun, akan meninggalkan jejak. Suatu sore, kami duduk lebih lama dari biasanya. Pekerjaan sedang berat, dan aku pulang dengan kepala penuh. Aku bercerita banyak, tentang rumah, tentang rasa capek yang tidak pernah aku ucapkan, tentang bagaimana rasanya hidup di samping seseorang yang baik tapi terasa jauh. Dia tidak menasehati, tidak menghakimi, hanya berkata bahwa perasaanku masuk akal. Kalimat itu sederhana, tapi menusuk. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa tidak berlebihan. Aku merasa normal. Aku merasa dilihat. Saat aku turun dari mobilnya, aku lupa melihat waktu. Aku lupa memperhatikan sekitar. Aku lupa bahwa sore itu parkiran tidak sesepi biasanya. Ada mobil yang baru datang. Ada seseorang yang berjalan agak lambat sambil menoleh kanan kiri. Aku tidak mengenal wajahnya, dan aku tidak peduli. Aku hanya fokus pada perasaanku sendiri. Di rumah, suamiku menyapaku seperti biasa, menanyakan makan malam. Aku menjawab seperlunya. Aku masih terbawa suasana parkiran. Ada rasa bersalah, tapi juga ada rasa puas yang aneh. Aku mencoba menyeimbangkan keduanya dengan berpikir bahwa aku belum melanggar apapun. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Tidak ada kejadian mencurigakan, tidak ada tanda-tanda bahaya. Justru itulah yang membuatku lengah. Aku kembali percaya bahwa parkiran itu memang aman, bahwa semua hanya ada di kepalaku, bahwa tidak ada yang memperhatikan seorang perempuan yang duduk di mobil orang lain selama beberapa menit. Aku tidak tahu bahwa di tempat yang kuanggap netral itu ada mata yang tidak pernah berkedip, mata yang tidak lelah, mata yang tidak menilai tapi merekam segalanya apa adanya. Aku tidak tahu bahwa setiap kedatanganku, setiap kali aku membuka pintu mobilnya, setiap kali aku tertawa kecil, semuanya tersimpan rapi. Aku tidak tahu bahwa suatu hari, potongan-potongan kecil itu akan disatukan. Bahwa kebiasaan yang kuanggap sepele akan menjadi cerita utuh yang tidak bisa aku bantah. Bahwa rasa aman yang kupegang erat selama ini hanyalah ilusi yang kubangun sendiri. Hari itu, aku pulang seperti biasa. Tidak ada firasat buluk, tidak ada rasa takut. Aku masih percaya bahwa aku mengendalikan segalanya. Bahwa aku tahu batas. Bahwa aku bisa berhenti kapan saja. Aku salah besar. Hubungan itu memang tidak pernah kami beri nama, tidak pernah ada kesepakatan, tidak pernah ada pengakuan, apalagi janji. Kata perselingkuhan terasa terlalu besar dan terlalu jujur untuk kami ucapkan. Kami memilih istilah yang lebih ringan, lebih aman untuk hati masing-masing. Teman yang saling mengerti. Kalimat itu terdengar sederhana, bahkan terdengar dewasa. Seolah-olah kami hanya dua orang yang kebetulan berada di waktu dan tempat yang sama, saling mendengar tanpa maksud apapun. Aku mengulang alasan itu berkali-kali di kepalaku. Setiap kali rasa bersalah muncul, aku menekannya dengan logika yang kubangun sendiri. Tidak ada pesan mesra, tidak ada panggilan larut malam, tidak ada foto berdua yang disimpan diam-diam. Semua terjadi singkat, terbatas, dan selalu berakhir sebelum palang parkiran terbuka. Bagiku, batas itu penting. Selama aku masih turun dari mobilnya dan berjalan ke mobilku sendiri, selama aku masih pulang ke rumahku, semuanya masih bisa disebut wajar. Aku mulai mengatur waktu tanpa sadar. Jika pekerjaan selesai terlalu cepat, aku menunggu sebentar. Duduk di meja, pura-pura merapikan berkas.
Kadang menyalakan komputer lagi hanya agar tidak terlihat terburu-buru. Aku ingin parkiran agak lengang, bukan karena takut, tapi karena aku menikmati suasana itu. Sunyi yang tidak canggung, mobil-mobil yang tersisa hanya beberapa, langkah kaki yang jarang terdengar. Ada hari-hari di mana kami banyak tertawa. Hal-hal kecil bisa menjadi lucu ketika dibagi dengan orang yang tepat. Cerita tentang klien yang rewel, tentang atasan yang berubah-ubah, tentang hal sepele seperti kopi kantor yang rasanya makin aneh. Ada juga hari-hari di mana kami hanya duduk diam, mesin mobil mati, jendela tertutup, suara parkiran menjadi latar yang samar. Diam itu tidak menekan, justru terasa penuh. Tidak ada tuntutan untuk mengisi, tidak ada kewajiban untuk menjelaskan. Di dalam mobil itu, aku tidak perlu menjadi siapapun. Aku tidak harus kuat, tidak harus ceria, tidak harus mengerti segalanya. Aku hanya duduk dan bernafas. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rasanya cukup. Aku lupa bahwa rasa cukup itu membuatku lalai. Aku lupa bahwa kebiasaan, sekecil apapun, akan selalu terlihat biasa bagi pelakunya, tapi bisa terlihat berbeda bagi orang lain. Aku lupa bahwa kantor bukan hanya ruang kerja, tapi juga sistem dengan aturan, prosedur, dan catatan. Email itu datang di sore hari, menjelang jam pulang. Judulnya singkat, formal, tanpa tanda seru. Aku membukanya sambil lalu, bahkan sambil berdiri. Isinya hanya beberapa baris, tidak menyebut nama, tidak menyebut kejadian spesifik. Hanya imbauan untuk menjaga etika di area parkir kantor. Bahasa yang netral, dingin, dan umum. Aku membaca sekali, lalu menutupnya. Dalam kepalaku itu pasti soal mobil yang parkir tidak sesuai garis, atau motor yang mengambil tempat sembarangan. Aku tidak merasa sedang melakukan sesuatu yang melanggar etika. Aku tidak berisik. Aku tidak mengganggu siapapun. Aku bahkan tidak pernah keluar area parkir bersama dia. Aku merasa aman. Hari itu aku tetap duduk di mobilnya beberapa menit. Kami membahas email itu dengan santai, bahkan sempat tertawa kecil. Kami sepakat bahwa kantor terlalu berlebihan soal aturan. Tidak ada rasa was-was, tidak ada pikiran buruk. Aku pulang dengan perasaan biasa saja. 2 hari berlalu tanpa apapun yang aneh. Tidak ada email lanjutan, tidak ada pengumuman, tidak ada perubahan sikap dari siapapun di kantor. Aku semakin yakin bahwa kekhawatiran sekecil apapun tidak diperlukan. Aku kembali ke rutinitas. Datang, bekerja, pulang, duduk sebentar di parkiran, lalu pulang sungguhan. Di hari ketiga, semuanya berubah dengan cara yang sangat sederhana. Pagi itu aku datang seperti biasa. Tidak ada yang istimewa. Aku menyapa beberapa rekan kerja, membuka komputer, dan mulai bekerja. Menjelang siang, sebuah notifikasi muncul di layar. Undangan rapat. Dari HRD. Namaku tercantum sendiri. Tidak ada keterangan panjang. Hanya waktu dan ruangan. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Tapi aku masih berusaha tenang. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa ini mungkin soal administrasi atau evaluasi rutin. Tidak ada alasan bagiku untuk panik. Aku bahkan belum melakukan apapun yang jelas-jelas salah. Namun perasaan tidak enak mulai muncul perlahan, seperti bayangan tipis yang mengikuti kemanapun aku bergerak. Aku mencoba fokus bekerja, tapi mataku beberapa kali kembali ke layar undangan itu. Nama HRD yang tertera di sana tiba-tiba terasa berat. Saat jam yang ditentukan tiba, aku berjalan ke ruangan itu dengan langkah yang kuusahakan normal. Koridor kantor terasa lebih panjang dari biasanya. Suara sepatuku terdengar jelas di lantai. Aku sempat menarik nafas panjang sebelum mengetuk pintu. Di dalam ruangan ada 2 orang. Keduanya duduk rapi, dengan ekspresi netral. Tidak ramah, tapi juga tidak galak. Aku dipersilahkan duduk. Tidak ada basa-basi panjang. Tidak ada senyum pembuka. Langsung ke inti. Mereka membuka percakapan dengan kalimat yang terdengar formal. Tentang pentingnya menjaga profesionalisme, tentang citra perusahaan, tentang aturan yang berlaku bagi semua karyawan tanpa kecuali. Aku mendengarkan dengan tangan terlipat di pangkuan, mencoba membaca kemana arah pembicaraan ini. Lalu salah satu dari mereka menyebut area parkir. Dadaku langsung terasa lebih sempit, tapi aku tetap diam. Aku menunggu. Aku ingin tahu sejauh mana mereka tahu. Atau mungkin ini hanya kebetulan. Mungkin mereka hanya mengulang isi email kemarin. Kemudian sebuah layar dinyalakan. Aku mengenali sudut itu sebelum gambar menjadi jelas.
Tiang beton dengan cat mengelupas, garis parkir yang agak pudar, mobil yang tidak asing. Jantungku serasa berhenti sejenak. Rekaman itu tidak dramatis, tidak ada suara, tidak ada adegan berlebihan, hanya dua orang duduk di dalam mobil. Aku bisa melihat diriku sendiri masuk, duduk, tertawa kecil, lalu keluar beberapa menit kemudian. Wajahku terlihat jelas, gerak-geriku terekam utuh. Tidak ada yang dilebih-lebihkan. Justru itulah yang membuatnya terasa telanjang. Aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Aku ingin menyangkal, tapi gambar itu terlalu nyata. Aku ingin bertanya sejak kapan mereka merekam, tapi aku tahu pertanyaan itu tidak akan mengubah apapun. Mereka tidak menuduh, mereka tidak menghakimi. Mereka hanya bertanya, sudah berapa lama, seberapa sering, apakah aku menyadari bahwa tindakan itu melanggar kode etik perusahaan? Aku menjawab dengan suara yang terasa asing di telingaku sendiri. Aku mencoba menjelaskan bahwa tidak ada hubungan pribadi, bahwa kami hanya berbincang sebentar, bahwa tidak ada niat buruk. Aku mendengar diriku sendiri berbicara, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rasanya terdengar rapuh. Mereka mendengarkan, mencatat, lalu menutup pertemuan dengan kalimat yang membuat lututku hampir lemas. Masalah ini akan diproses sesuai prosedur. Akan ada pemanggilan lanjutan, akan ada pemberitahuan resmi. Aku keluar dari ruangan itu dengan kepala penuh. Kantor yang tadi terasa biasa kini terasa sempit. Setiap wajah yang kutemui terasa seperti menatap lebih lama. Aku tahu itu mungkin hanya perasaanku sendiri, tapi rasa malu mulai merayap pelan. Malam itu di rumah, suamiku bertanya kenapa aku terlihat lelah. Aku menjawab singkat, aku tidak tahu harus memulai bagaimana. Aku tidak tahu apakah aku siap mengatakan yang sebenarnya. Aku hanya tahu satu hal, kebiasaan yang selama ini terlihat biasa, ternyata sudah lama tidak terlihat demikian. Dan aku mulai mengerti, ketika sesuatu sudah tercatat, tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Ruangan HRD itu terasa lebih dingin dari yang seharusnya. Pendingin ruangan bekerja normal, tapi hawa yang menusuk bukan berasal dari mesin di langit-langit. Itu datang dari suasana. Dari cara dua orang di depanku duduk dengan punggung tegak, tangan terlipat rapi, dan wajah tanpa ekspresi. Tidak ada kemarahan, tidak ada suara meninggi. Justru ketenangan itu yang membuat kakiku terasa lemas sejak aku melangkah masuk. Aku dipersilahkan duduk, kursinya empuk, tapi tubuhku terasa kaku. Tanganku secara refleks saling menggenggam di pangkuan. Aku mencoba menarik nafas perlahan, seperti yang sering kulakukan ketika gugup. Tidak ada basa-basi. Tidak ada pertanyaan pembuka. Salah satu dari mereka langsung menyalakan monitor yang terhubung ke dinding. Layar itu sempat gelap beberapa detik sebelum gambar muncul. Begitu rekaman berjalan, aku langsung tahu apa yang akan kulihat. Bahkan sebelum tanggal dan jam muncul di sudut layar, sudut pandangnya sudah terlalu familiar. Tiang beton dengan bekas cat terkelupas, garis parkir yang samar, area yang selama ini kupikir tidak diperhatikan siapapun. Tanggal tercantum jelas, jamnya juga. Semua detail yang selama ini tidak pernah kupedulikan kini terasa seperti palu yang memukul pelan tapi terus-menerus. Di layar, terlihat diriku berjalan mendekat. Aku mengenakan pakaian kantor yang masih kuingat betul hari itu. Rambutku tergerai, tas di bahu kiri. Aku membuka pintu mobilnya dan masuk. Pintu tertutup, lampu di dalam mobil mati. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang terasa panjang. Tidak ada suara, tidak ada yang perlu ditambahkan. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka lagi. Aku keluar. Wajahku terlihat tenang. Bahkan sempat tersenyum kecil sebelum menutup pintu dan berjalan menuju mobilku sendiri. Rekaman itu tidak memojokkan, tidak dramatis. Tidak ada adegan yang bisa dipotong untuk membela diri. Justru karena itulah aku tidak bisa menyangkal apapun. Semua terlihat apa adanya. Tidak ada interpretasi. Tidak ada asumsi. Hanya fakta. Aku menatap layar itu tanpa berkedip. Rasanya seperti melihat orang lain, seorang perempuan yang tampak yakin dengan langkahnya, yang tidak terlihat ragu atau takut. Aku ingin menariknya keluar dari layar itu, ingin berkata bahwa dia seharusnya berhenti, tapi rekaman tidak bisa diubah. Detik-detik itu sudah berlalu, dan kini diputar ulang dengan tenang, tanpa emosi. HRD tidak berburu-buru berbicara. Mereka membiarkan rekaman itu selesai. Setelah layar kembali gelap, salah satu dari mereka menoleh kepadaku. Tatapannya datar, profesional, tidak ada kebencian di sana, tidak ada empati berlebihan, hanya sikap orang yang menjalankan tugas. Mereka tidak pernah mengucapkan kata yang selama ini kutakuti, tidak ada sebutan perselingkuhan,
Tidak ada tudingan moral. Kalimat yang keluar terdengar resmi dan dingin, bahwa tindakan tersebut tidak pantas dilakukan di lingkungan kerja, bahwa area kantor, termasuk parkiran, tetap berada di bawah pengawasan dan aturan perusahaan, bahwa etika kerja bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga perilaku. Aku mengangguk pelan. Setiap kata mereka masuk ke telingaku, tapi terasa berat di dada. Aku ingin menjelaskan, aku ingin mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi seperti yang mungkin mereka bayangkan, bahwa kami hanya berbincang, bahwa aku tidak pernah berniat merusak apapun. Tapi di hadapan rekaman itu, semua penjelasan terasa tidak relevan. Yang terlihat adalah apa yang dinilai. Kemudian pertanyaan itu datang, tidak keras, tidak tajam, justru diucapkan dengan nada yang sangat tenang. Apakah suami ibu tahu? Kalimat itu menggantung di udara, tidak panjang, tidak rumit, tapi efeknya seperti menarik nafas terlalu dalam lalu menahannya. Aku tidak siap. Aku tidak pernah memikirkan kemungkinan pertanyaan itu akan keluar dari mulut orang lain, apalagi di ruangan seperti ini. Aku menunduk. Pandanganku jatuh ke meja di depanku. Permukaannya bersih, rapi, tanpa noda. Aku bisa melihat bayangan tanganku sendiri di sana. Tanganku yang sedikit gemetar. Tidak ada jawaban yang keluar. Tenggorokanku terasa kering. Aku mencoba membuka mulut tapi suaraku tertahan. Diamku sudah cukup menjadi jawaban. Tidak ada yang memaksa. Tidak ada yang mendesak. Mereka hanya mencatat sesuatu di kertas. Bunyi pulpen yang menyentuh kertas terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Setiap goresannya terasa seperti menandai sesuatu yang tidak bisa kuhapus lagi. Mereka menjelaskan prosedur selanjutnya, bahwa akan ada pemanggilan lanjutan, bahwa pihak terkait juga akan dimintai klarifikasi, bahwa semua akan diproses sesuai aturan perusahaan. Tidak ada ancaman langsung, tapi juga tidak ada jaminan. Semuanya disampaikan dengan bahasa yang rapi dan formal. Aku mendengarkan sambil mengangguk, meski pikiranku sudah melayang kemana-mana. Kata suami terus berputar di kepalaku. Wajahnya muncul tanpa diminta. Cara dia menyapaku setiap malam. Nada suaranya yang datar tapi stabil. Aku menyadari sesuatu yang selama ini tidak ingin kuhadapi. Rekaman itu mungkin hanya masalah kantor, tapi pertanyaan tadi membuka pintu ke masalah yang jauh lebih besar. Pertemuan itu berakhir tanpa drama. Aku dipersilahkan keluar. Tidak ada pengawalan. Tidak ada tatapan curiga dari orang lain, tapi langkah kakiku terasa berat saat melewati koridor. Setiap langkah seperti membawa beban tambahan yang tidak terlihat. Aku kembali ke mejaku, tapi tidak benar-benar bekerja. Layar komputer menyala, tapi aku tidak membaca apapun. Beberapa rekan kerja lewat, menyapa seperti biasa. Aku membalas dengan senyum tipis yang kupaksakan. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi, tapi aku merasa seolah semuanya tertulis di wajahku. Sore itu aku tidak duduk di mobilnya. Bahkan aku tidak menoleh ke arah parkiran tempat biasa kami bertemu. Aku langsung masuk ke mobilku sendiri. Menutup pintu, menyalakan mesin. Tanganku gemetar saat memegang setir. Untuk pertama kalinya, parkiran itu tidak memberiku rasa aman sedikit pun. Setiap sudut terasa terang, meski cahaya tidak berubah. Di perjalanan pulang, pikiranku penuh. Aku membayangkan berbagai kemungkinan, pemanggilan lanjutan, konsekuensi di kantor. Tapi yang paling membuat dadaku sesak adalah bayangan rumah. Rumah yang selama ini kuanggap aman hanya karena sunyinya teratur. Aku membayangkan duduk berhadapan dengan suamiku, mengucapkan kalimat yang bahkan belum pernah kuucapkan pada diriku sendiri dengan jujur. Malam itu aku sampai rumah lebih awal dari biasanya. Suamiku belum pulang. Rumah terasa kosong dan tenang. Aku duduk di sofa tanpa menyalakan televisi, hanya mendengarkan suara jam dinding yang berdetak pelan. Setiap detik terasa jelas, seperti mengingatkanku bahwa waktu tidak pernah berhenti, meski aku ingin menahannya. Ketika suamiku akhirnya datang, dia menyapaku seperti biasa, menanyakan hariku. Aku menjawab singkat. Kataku capek. Dia mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh. Dulu sikap itu membuatku merasa tidak diperhatikan. Malam itu sikap itu justru membuatku merasa bersalah. Dia memberiku ruang, dan aku mengisinya dengan kebohongan yang rapi. Aku berbaring di tempat tidur dengan mata terbuka. Pikiranku kembali ke layar monitor di ruangan HRD, ke gambar diriku sendiri yang masuk ke mobil orang lain dengan begitu tenang. Aku menyadari satu hal yang tidak bisa kuhadapi lagi. Rekaman tidak pernah berbohong. Dia tidak peduli alasan, tidak peduli perasaan, tidak peduli niat. Dia hanya menyimpan apa yang terjadi. Dan sekarang, apa yang terjadi itu bukan lagi hanya milikku. Aku sempat berharap semuanya berhenti di kantor. Bahwa rekaman itu akan menjadi urusan internal, selesai dengan surat peringatan, gosipoan yang cepat dilupakan, lalu hidupku kembali ke jalur semula. Aku menggantungkan harapan itu pada satu hal yang paling tidak pasti. Waktu. Aku pikir selama aku diam,
Selama aku belum bicara, semuanya bisa ditunda. Ternyata aku salah lagi. Kebenaran tidak menungguku siap. Ia pulang lebih dulu. Malam itu aku pulang dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Tanganku dingin saat membuka pintu rumah. Lampu ruang tamu menyala terang, tidak seperti biasanya. Suamiku duduk di sofa. Punggungnya tegak, tangannya bertumpu di lutut. Dia tidak memegang ponsel, tidak menyalakan televisi. Hanya duduk, menungguku. Aku langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dia menoleh saat aku masuk. Tatapannya bukan tatapan marah. Tidak ada alis terangkat atau rahang mengeras. Wajahnya datar, terlalu tenang, dan justru itu yang membuat dadaku bergetar. Aku meletakkan tas perlahan, mencoba membaca situasi, tapi tidak ada petunjuk selain keheningan yang berat. Kami saling diam beberapa detik. Detik yang terasa panjang dan penuh makna. Lalu dia berbicara. Suaranya rendah, stabil, seperti orang yang sudah menimbang kata-katanya dengan matang. Di mobil siapa kamu setiap sore? Kalimat itu sederhana, tidak berputar-putar, tidak mendahului dengan tuduhan, tapi rasanya seperti palu yang jatuh tepat di tengah dadaku. Aku tidak siap. Aku tidak sempat menyiapkan alasan. Aku bahkan tidak sempat menarik nafas dengan benar. Aku berdiri di sana, membeku. Kepalaku kosong, tapi perasaanku penuh. Semua skenario yang pernah kupikirkan selama berhari-hari runtuh begitu saja. Tidak ada cara halus untuk menjawab pertanyaan itu. Tidak ada versi aman. Apapun jawabanku, kebenaran akan tetap muncul. Aku duduk perlahan di kursi di seberangnya. Tanganku gemetar. Kali ini tidak bisa kusembunyikan. Aku menunduk menatap lantai yang terlihat terlalu bersih untuk menampung kekacauan di kepalaku. Untuk beberapa saat, tidak ada suara selain nafasku sendiri yang terdengar tidak teratur. Aku akhirnya mengaku. Aku tidak membela diri, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyebut namanya dengan nada istimewa. Aku hanya menceritakan apa yang terjadi, tentang obrolan di parkiran, tentang duduk di mobil, tentang bagaimana aku merasa kosong dan memilih cara yang salah untuk mengisinya. Kata-kataku keluar pelan, terputus-putus, tapi jujur. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak berusaha terlihat baik-baik saja. Aku mengatakan bahwa aku salah. Aku mengatakan bahwa aku tidak berpikir sejauh ini. Aku mengatakan bahwa aku tidak berniat meninggalkannya, tapi aku juga tidak bisa menyangkal bahwa aku telah melanggar kepercayaannya. Tidak ada air mata yang dramatis, tidak ada suara yang meninggi, hanya pengakuan yang telanjang. Suamiku mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya tetap tenang, tapi aku bisa melihat ada sesuatu yang berubah di matanya, seperti cahaya yang meredup perlahan. Dia tidak langsung bereaksi. Dia hanya duduk, menyerap setiap kata yang keluar dari mulutku. Setelah aku selesai, ruangan kembali sunyi. Sunyi yang berbeda dari sebelumnya. Sunyi yang berat, penuh dengan hal-hal yang tidak terucap. Aku menunggu kemarahannya. Aku menunggu teriakan. Aku menunggu kalimat-kalimat yang akan melukaiku. Bagian dari diriku bahkan merasa itu akan lebih mudah dihadapi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dia menarik nafas dalam lalu berkata dengan suara yang tetap tenang, tapi kini terdengar lebih lelah. Dia bilang dia tahu dirinya bukan orang yang pandai bicara. Dia tahu dia sering tenggelam dalam rutinitas, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa aku merasa sejauh itu hingga memilih diam dan mencari tempat lain untuk bersuara. Aku menangis saat itu. Bukan tangisan keras, tapi air mata yang jatuh tanpa bisa kutahan. Untuk pertama kalinya aku benar-benar merasa kehilangan sesuatu yang berharga. Bahkan sebelum itu benar-benar pergi. Aku sadar bahwa selama ini aku menilai keheningan sebagai ketidakpedulian. Padahal mungkin itu hanya cara kita yang salah dalam berkomunikasi. Kami duduk lama malam itu. Tidak selalu berbicara. Kadang hanya diam, tapi diam yang berbeda. Diam yang penuh kesadaran. Dia tidak mengusirku, tidak menyuruhku pergi. Tapi aku juga bisa merasakan jarak baru yang terbentuk. Jarak yang bukan lagi sunyi biasa, melainkan jarak karena luka. Dia bertanya bagaimana semua ini bisa sampai ke telinganya. Aku tidak tahu pasti. Mungkin dari kantor, mungkin dari gosip yang menyebar lebih cepat daripada kebenaran resmi. Aku hanya tahu satu hal. Aku terlambat. Terlambat bicara, terlambat jujur. Terlambat menyadari bahwa diamku punya konsekuensi. Malam itu kami tidur di tempat tidur yang sama,
tapi terasa asing. Tidak ada sentuhan, tidak ada percakapan ringan sebelum tidur. Hanya dua orang yang terbaring dengan pikiran masing-masing. Aku menatap langit-langit, mendengarkan nafasnya yang teratur, dan untuk pertama kalinya aku benar-benar merasa takut kehilangan sesuatu. Pagi harinya kami berangkat kerja seperti biasa. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kata perpisahan dingin, tapi ada kehati-hatian di setiap gerak, di setiap kata. Seperti berjalan di atas lantai yang baru retak, takut salah langkah. Aku menyadari sesuatu yang pahit tapi jelas. Kebenaran memang tidak selalu datang dengan teriakan. Kadang ia datang dengan tenang, duduk di ruang tamu, dan bertanya satu kalimat sederhana yang mengubah segalanya. Dan ketika itu terjadi, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Masalah ini bukan lagi soal kantor, bukan lagi soal parkiran atau kamera. Ini tentang rumah, tentang kepercayaan, tentang dua orang yang sama-sama diam terlalu lama, sampai akhirnya diam itu berubah menjadi jarak yang hampir tidak bisa dijembatani. Dan aku tahu, apapun yang akan terjadi setelah ini, hidupku tidak akan pernah kembali seperti sebelumnya. Kasus di kantor akhirnya selesai dengan cara yang kering dan formal. Tidak ada sidang panjang, tidak ada drama terbuka. Aku menerima peringatan keras tertulis, penjelasan ulang tentang etika kerja, dan catatan yang akan tersimpan di berkas kepegawaianku. Kalimatnya rapi, bahasanya netral, tapi maknanya jelas. Ini tidak boleh terulang. Titik. Aku tidak mencoba membela diri lagi. Aku tidak merasa perlu. Semua yang bisa kukatakan sudah kalah oleh fakta yang terekam. Aku hanya mengangguk, menandatangani dokumen, lalu keluar dari ruangan itu dengan perasaan aneh. Bukan lega, bukan juga hancur, lebih seperti selesai dengan satu bab yang tidak ingin kubaca ulang. Hubungan itu berhenti tanpa seremoni. Tidak ada obrolan penutup, tidak ada pesan panjang yang menjelaskan perasaan terakhir. Kami bahkan tidak sempat duduk di mobil untuk terakhir kali. Setelah pemanggilan itu, kami seperti dua orang asing yang kebetulan bekerja di tempat yang sama. Jika berpapasan, kami hanya saling mengangguk singkat. Tidak ada senyum, tidak ada kebencian. Seolah-olah semua yang pernah terjadi hanyalah jeda kecil yang terlalu berbahaya untuk diingat. Anehnya, bagian itu justru terasa paling mudah. Yang sulit adalah rumah. Di rumah, tidak ada surat peringatan, tidak ada prosedur baku, tidak ada tenggat waktu yang jelas. Yang ada hanya dua orang yang sama-sama terluka, tapi belum tahu cara menyentuh luka itu tanpa membuatnya berdarah lagi. Kami mencoba berbicara, tapi seringkali kata-kata berhenti di tengah jalan. Bukan karena tidak mau, melainkan karena takut salah ucap. Kami mulai dari hal-hal kecil, tentang hari kerja, tentang makan malam, tentang rencana akhir pekan. Percakapan itu kaku, seperti orang yang baru belajar berjalan lagi setelah jatuh cukup keras. Kadang kami terdiam lama, lalu salah satu dari kami menarik napas dan mencoba lagi. Diamnya masih ada, tapi kali ini kami tidak lari darinya. Kami duduk di dalamnya, meski tidak nyaman. Aku belajar menahan diri untuk tidak langsung mengisi keheningan dengan ponsel atau alasan keluar rumah. Suamiku belajar untuk bertanya, meski suaranya terdengar canggung. Kami sama-sama belajar bahwa memperbaiki sesuatu tidak selalu terasa hangat. Seringkali terasa asing dan melelahkan. Ada malam-malam di mana aku menangis sendirian di kamar mandi, menutup mulut agar tidak terdengar. Bukan karena rindu pada orang lain, tapi karena malu pada diriku sendiri. Pada pilihan-pilihan kecil yang kuanggap tidak berbahaya, tapi ternyata membawa dampak besar. Aku memikirkan betapa mudahnya aku meyakinkan diri bahwa aku hanya butuh didengar, tanpa bertanya kenapa aku tidak memperjuangkan untuk didengar di rumahku sendiri. Suamiku tidak pernah mengungkit lagi soal mobil itu, tidak pernah menanyakan detail yang sebenarnya bisa membuatnya lebih marah. Sikap itu justru membuat aku merasa lebih bertanggung jawab. Tidak ada paksaan untuk berubah, tapi ada ruang yang harus kujaga sendiri jika aku ingin tetap tinggal. Pelan-pelan aku mulai memahami sesuatu yang selama ini luput. Tidak semua perselingkuhan dimulai dari niat untuk mengkhianati.
Kadang ia tumbuh dari kelelahan yang tidak dibicarakan, dari kebutuhan yang dianggap sepele, dari rasa ingin dimengerti yang tidak pernah benar-benar diminta. Tapi apapun awalnya, akhirnya selalu sama, luka. Aku juga belajar bahwa rasa aman bisa menipu. Parkiran kantor yang kupikir netral ternyata menyimpan lebih banyak kejujuran daripada ruang tamuku sendiri. Bukan karena tempat itu jahat, tapi karena aku berhenti berhati-hati di sana. Aku terlalu yakin bahwa selama aku merasa aman, maka aku benar-benar aman. Padahal rasa aman tanpa kejujuran hanyalah penundaan masalah. Kamera parkiran itu tidak pernah berniat menyelamatkan siapapun. Ia hanya melakukan tugasnya, merekam, menyimpan, menampilkan. Tapi dari benda mati itulah, aku dipaksa melihat diriku tanpa pembenaran, tanpa narasi versiku sendiri. Hanya seorang perempuan yang melangkah masuk ke mobil orang lain berulang kali, lalu pulang ke rumah seolah tidak terjadi apa-apa. Kamera itu tidak memperbaiki pernikahanku, tidak juga menghancurkannya secara langsung. Yang dilakukannya hanyalah menghentikan kebohonganku lebih cepat daripada keberanianku sendiri. Dan mungkin di titik itu, aku memang membutuhkannya. Sekarang, setiap kali aku melewati parkiran kantor, aku tidak lagi menuntuk atau pura-pura tidak peduli. Aku berjalan biasa, masuk ke mobilku sendiri, dan langsung pulang. Tidak ada lagi tempat netral. Tidak ada lagi jeda yang kucuri. Yang ada hanya pilihan untuk jujur atau kembali mengulang kesalahan dengan bentuk berbeda. Di rumah, kami belum sepenuhnya pulih. Mungkin tidak akan pernah kembali seperti dulu. Dan aku mulai menerima bahwa itu tidak selalu buruk. Kami membangun sesuatu yang baru, dengan bekas retakan yang masih terlihat. Tapi kali ini, aku tahu di mana harus bicara. Aku tahu bahwa diam yang dibiarkan terlalu lama bisa berubah menjadi jarak yang berbahaya. Aku tidak bangga dengan apa yang telah kulalui, tapi aku juga tidak lagi bersembunyi darinya. Jika ada satu hal yang benar-benar kupelajari, itu ini. Tempat yang kita anggap paling aman seringkali justru yang paling jujur menunjukkan kesalahan kita. Dan ketika kebenaran akhirnya terlihat, sakitnya memang tidak terhindarkan. Tapi penundaan hanya akan membuatnya lebih parah. Kamera parkiran itu mungkin hanya benda mati di sudut parkiran. Tapi dari sanalah, aku berhenti berbohong. Pada kantor, pada suamiku, dan akhirnya pada diriku sendiri. Pesan moral. Merasa tidak didengar bukan alasan untuk mencari pelarian. Karena sekali kepercayaan pecah, tidak ada sudut yang benar-benar tersembunyi.